Thank you. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi everyone. Today we will have class for speaking for academic purposes ya. I will check your attendance first. Agnes Aristi Syria Banget. Present, Miss. Hi Agnes, how are you? I'm good, Miss. Thank you. How about you? I'm also good. Kok suaranya kayak lemes banget ya? Alright. Burmansyah. Present, Miss. Okay, how are you Burman? Alhamdulillah, Miss. Alhamdulillah. Still fine. Still fine. Okay. Daddy, Apriyadi. Present, Miss. Okay. How are you, Dad? Really good. Okay. Very good. Della. Present. Rusuh ya, Della ya? Bolak-balik HP-nya dari tadi. Okay. Desti Wulandari. Present, Miss. Okay. Desti and Della, are you in the same room right now? Yes. Sama rusuhnya ini soalnya kalian berdua nih ya. Ya, Miss. Oh ya, beneran lagi sama-sama. Ya, Miss. Udah gila bajuku. Apa saya bilang ya? Rusuhnya bareng-bareng soalnya. Oke. Intan Sari. Aku tuh masih pakai baju itu. Jangan dimasuk. Kau diketahui, Miss. Cak mana uji, Miss? Belum di mute Della, Miss kelihatan dan Miss kedengeran kamu ngomong kamu pakai baju tidur ya. Oh my God. Intan, are you here? Not here ya. Emang ada-ada aja kelakuan kalian ini kalau lagi Zoom ya. Fakih. Present, Miss. Fakih tertawa dia. Bahagia deh temennya dimarahin ya. Nasir. Present, Miss. How are you, Nasir? I'm okay. Okay. Where are you? Oh, you are in the mall? In mosque. Wow. Very, very Islamic. Yeah, what are you doing there? Escorting parents to their work. Oh, escorting your parents to their work. Okay. Okay, Nasir. Yes. Nadila. Nadila? Yes, Miss. Okay. Nadila, you haven't joined the midterm for advanced grammar, yeah? So take your time to meet me to join the meet. Nanda Apriliani? Present, Miss. Okay, how are you? I'm good, Miss. Okay, Nur Abdullah. Present, Miss. Okay, are you good? Good. Charlie Novia Ramayani. Present, Miss. Oke, share barengan juga, share sama Desti, share. Tidak, Miss. Oh, enggak. Kirain barengan juga ya. Sunting? Present, Miss. Oke. Sunting, you also haven't joined the advanced grammar midterm semester ya. Take your time to meet me Yes, Miss. to join your midterm. Before the next time to join ya, jangan diambil di waktu itu. Kalau kalian ada ke kampus dan waktunya luang, silakan ke ruangan saya untuk ikut midterm. Triasih, Firmanda? Baik, Miss. Not yet. Zona? Mana Zona? Tadi kayaknya ada Zona. Present, Miss. Oke, how are you, Zon? Present, Miss. I'm fine, Miss. Oke, Giska? Not yet. Maisin? Present, Miss. Okay. All right. You have already
join the midterms test for advanced grammar ya, and I forgot your. Do you want to be read the score? Nggak usah lah ya, nggak usah dibacain lah ya, biarin kalian lihat sendiri nanti skornya berapa, oke? Tapi setelah Sunting dan Nadila selesai meet ya. Jadi kalau minggu depan sampai minggu depan mereka belum nemuin saya untuk meet, belum akan saya bagi nilai kalian. Oke, untuk speaking for academic purposes, hari ini kita lanjutkan ke materi baru. As you can see in your RPS that after the midterm we will go to the research paper presentations ya. Oke, let me open up the right. Okay, how to present a research paper? What is research paper? Is there anyone of you know what is research paper? Research paper itu apa sih? Ada yang mau sharing-sharing? Kira-kira research paper, in your opinion, itu apa? Artikel bukan sih, Miss? Artikel bukan. Oke. Artikel yang kamu tahu itu seperti apa, Dedi? Berita kayak koran kayak itu, Miss. Oke, berita kayak koran gitu ya. When you are doing a research di sini kalau kita terjemahkan secara harfiah ya, kita translate secara harfiah, research itu artinya penelitian. Paper research paper berarti paper penelitian yang berisi laporan dari apa yang sudah kalian lakukan selama kalian melakukan penelitian. Nanti ketika kalian in the end of your college life, nanti di akhir-akhir masa perkuliahan kalian akan diwajibkan untuk meneliti. Ya. Nanti di semester akhir, sekarang kalian semester 3, I don't know whether you have already got the research methodology or not. Tapi nanti juga ada mata kuliah research methodology, baik itu yang linguistik maupun literatur. Nanti kalian juga akan ketemu mata kuliah seminar on linguistik, seminar on literatur, hal-hal yang seperti itu nanti akan kalian temui di semester-semester selanjutnya. Nggak tahu di semester 3 ini udah ada berapa belum. And for speaking, di sini Miss akan jelaskan dulu secara sekilas apa sih itu research paper, terus template-nya seperti apa, formatnya seperti apa, ya. Oke. So what is research paper presentation? Jadi mempresentasikan research paper itu seperti apa sih? Apa yang harus kalian sampaikan? Apa yang harus kalian tunjukkan ke audiens kalian ketika kalian melakukan presentasi research paper? Jadi pada dasarnya presentasi itu sendiri kan bisa individual maupun group. It's depend on what job or what work you have already done ya. Jadi memang ketika kita bahas masalah academic presentations, we are not only talking about the research paper always ya. Kan banyak kalian selama ini kan mengerjakan tugas-tugas sekolah kalian, tugas-tugas mata kuliah kalian yang mewajibkan kalian untuk mempresentasikan. Seperti di kelasnya Advanced Grammar, kalian harus mempresentasikan tentang apa yang kalian pelajarin di suatu topik tertentu. Tapi untuk research paper presentations, dia akan lebih terorganisir, akan lebih terurut, ada urutannya, ada apa namanya, ada template-nya, ada formatnya yang kalian harus sampaikan itu apa aja di dalam research paper presentations. Jadi ketika kalian mempresentasikan research kalian, paper kalian, itu adalah visual versions dari paper kamu. Jadi apa yang kalian tuliskan di paper kamu, apa yang kalian buat di research paper kalian, itulah yang harus kalian sampaikan di dalam your presentation letter. Ya, presentasi research paper kamu itu harus mengandung
short introductions, jadi ada introductions-nya. Terus your hypothesis, ada hipotesa kamu terhadap penelitian tersebut. Kemudian a brief descriptions of the methods, tables or graphs that relate to your findings or result. Jadi tabel-tabel atau grafik, kalian sudah belajar bagaimana cara membaca grafik kemarin, yang berhubungan dengan hasil penelitian kalian. Kemudian interpretations atau pemahaman kalian terhadap data yang sudah kalian dapatkan dalam penelitian tersebut. Ya. Biasanya pada saat kalian diminta untuk mempresentasikan research paper itu ada durasinya. Kalian tidak bisa mengambil waktu terlalu banyak untuk mempresentasikan suatu research paper. The presentation should be no more than 10 to 15 minutes ya, biasanya nggak lebih dari 10 sampai 15 menit, including you will also have a questions and answer sessions also ya. 10 to 15 minutes is not much time. Jadi itu nggak banyak waktunya, malah sedikit sekali. So you have to prepare really manage your time well in doing your research paper presentations. Ya, it is about 1 minute per slide. Maybe you present your slide. Jadi slide-nya juga nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh juga terlalu sedikit. Ya, ada beberapa trik untuk membuat presentasi yang bagus itu adalah kalian informasinya itu di list dalam bentuk bullet ya. Jadi tahu bullet ya, kalian list. Jadi tidak semuanya kalian tuliskan, tidak semua yang ada di dalam paper kalian tuliskan dalam presentasi kalian. Oke. Jadi ini adalah basic format dari suatu academic presentations. Academic presentations could be based on research in progress ya. Jadi dia berdasarkan penelitian kalian sendiri, progres penelitian kalian itu seperti apa. Oke, bisa kalian presentasikan masih dalam bentuk proposal, bisa sudah dalam bentuk report ya. Jadi nanti ketika kalian di akhir semester itu, di akhir perkuliahan kalian itu, kalian kan akan diminta untuk meneliti dan menyampaikan hasil penelitian kalian. Jadi, Miss nggak tahu kalian sudah tanya-tanya belum sama kakak tingkat atau belum, tapi nanti kalian itu akan ada 2 tahapan ujian, nanti di akhir. Yang pertama adalah seminar proposal. Jadi kalian akan menyiapkan proposal. Proposal itu semacam planning kalian, rencana kalian, apa yang ingin kalian teliti, siapa yang akan kalian teliti, bagaimana cara kalian akan meneliti. Kalau kalian mempresentasikan proposal kalian, maka yang perlu kalian presentasikan itu cukup sampai ke method data collection. Jadi di sini ada basic formatnya ya. Jadi yang pertama ada title-nya, kemudian ada introduction, ada literature review, kemudian kita punya ada methods and data collections, data presentations and findings, conclusion, sama further recommendations. Ketika kalian baru sampai ke tahap proposal, ya, maka yang perlu kalian presentasikan nanti juga cuma sampai ke tahap methods and data collections. Jadi di proposal itu nanti yang kalian jelaskan sampai ke metodologi penelitian yang kalian gunakan itu apa, kemudian rencana kalian untuk mengkolek datanya itu seperti apa. Ya, itu untuk yang ke proposal. Tapi ketika kalian sudah sampai ke tahapan report, laporan, kalian sudah menyelesaikan penelitian kalian dan kalian ingin melaporkan hasil dari penelitian kalian, maka kalian harus mempresentasikan penelitian kalian itu sampai ke tahap yang paling akhir, sampai ke further recommendations. Ya. Jadi itu apa yang akan kalian presentasikan itu tergantung dari sudah sampai progres mana yang kalian lakukan dalam penelitian kalian. Jadi ini basic formatnya. Yang pertama ada title tadi ya, kemudian setelah title kalian ada introductions, literature review, methods and data collections, data presentations or findings, conclusion, sama further recommendations. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama itu title slide. Title slide yang namanya judul yang nggak usah banyak-banyak ya, biasanya cuma 1 slide. Di sini yang kalian sampaikan adalah judul topik kalian, judul penelitian kalian, judul paper kalian, apapun yang kalian tulis gitu ya.
apapun judul kalian nanti. Nanti akan ada contohnya di sini. Kemudian the names of all group members. Kalau memang kalian tadi mengerjakannya dalam bentuk kelompok ya. Kalau enggak, kalau individual ya berarti your name, your student numbers ya. Kemudian your class maybe and your background lah, university names-nya apa dan lain-lain. Jurusannya apa kalau memang kalian ada dari jurusan tertentu. Kemudian and the date the talk is given. Kemudian tanggal kalian melakukan presentasi tersebut kapan. Setelah halaman titles, di slides kalian bisa presentkan introductions-nya, ya, yang biasanya include research questions and your hypothesis. Typically 3 to 4 slides, jadi biasanya 3 sampai 4 slides, tergantung informasi yang akan kalian sampaikan. Di sini yang kalian sampaikan adalah your brief introductions of your works. Jadi apa sih yang kalian kerjain itu apa? Introductions-nya. Reason kalian pilihnya apa? Background-nya. Ya, background kenapa kalian pilih topik tersebut? Kenapa kamu fokusnya ke hal-hal tersebut? Kenapa kamu mau meneliti hal itu? Jadi explain why your work is interesting. Kemudian how does it relate to your theories or your literature review. Ya, terus apakah itu berhubungan dengan isu-isu yang ada di general context now. Jadi ya kalian sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kalian teliti, yang menjadi dasaran kamu, kenapa kamu memilih topik tersebut untuk kamu teliti. Ya, you can use some pretty visuals, boleh tambahin beberapa alat bantu visuals kayak photographs, drawing, tables, and etc. Ya, and don't forget that you have to state your research questions, your problems, research problem apa sih yang mau kalian cari tahu di situ. Ya, baru terakhir kalian clearly state your hypothesis, analisa kamu, hipotesa kamu sebelum kamu meneliti ya, sebelum kamu meneliti itu kira-kira apa. Jadi hipotesa itu adalah tebakan. Tebakan kamu kira-kira nanti hasilnya akan seperti apa. Misalkan kalian meneliti hubungan atau pengaruh dari banyak main game online, ya, banyak main game online terhadap tingkat pemahaman vocabulary bahasa Inggris siswa misalkan. Ya, nanti kalian misalkan mau teliti topiknya itu. Kalian bisa ajukan hipotesa bahwa misalkan hipotesa kalian adalah anak yang sering main game online, kemampuan vocabulary bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada anak yang tidak main game online misalkan. Itu hipotesa kalian, tebakan kalian. Ya, dari apa yang kalian lihat sama sekilas. Dan itu juga jadi problem sekalian. Apakah bermain game online itu mempengaruhi pemahaman vocabulary bahasa Inggris siswa misalkan. So it's become the problem. Itu yang kalian sampaikan di introductions. Dan itulah yang akan kalian cari di penelitian kalian. Apakah memang benar hipotesa kalian tersebut terjawab, terbukti gitu. Ya. Itu untuk di bagian yang introduction, research questions, and hypothesis. Kemudian setelah itu, kalian akan berikan paparan tentang literatur review or theories you use in your research. Ya. Jadi kan kayak tadi ketika kalian meneliti hubungan antara main game sama kemampuan vocabulary, itu nggak bisa asal. Kalian harus ada teori yang mendukung, misalkan teori dari ahli-ahli yang memang membahas tentang vocabulary, misalkan dari Chomsky atau dari siapa yang biasanya membahas vocabulary, misalkan dari siapalah pokoknya nanti kalian bisa cari teori-teori pendukung hipotesa kalian tadi gitu ya.
Dan di bagian ini juga kalian bisa sebutkan beberapa studi sebelumnya yang berhubungan dengan studi kalian. So you can mention some of previous related studies that support your research. Misalkan kakak tingkat kalian sudah pernah nih meneliti tentang pengaruh main Scrabble dengan pemahaman vocabulary bahasa Inggris siswa. Itu kan related tuh, sama-sama membahas vocabulary. Cuman bedanya kalau yang si kakak tingkat gunain Scrabble, kalau kalian gunain game online misalkan, ya bisa. Kalian bisa pakai itu sebagai your previous related study. Apakah akan terbukti sama dengan yang kalian atau enggak gitu. Ya, ini complete-nya nanti kalian akan belajar di research methodology, ya. Sama di writing, academic writing ini juga kalian akan belajar tentang ini. Kemudian setelah literatur review, you have to state or you have to present your methods and data collections and also data analysis. Jadi di sini biasanya kalau di proposal ini di chapter 3 ya. Jadi kan kita punya kalau untuk skripsi secara penuh itu ada chapter 5. Kalau proposal itu chapter 1 sampai chapter 3. Di chapter 3 ini kalian sampaikan your research methodology. Jadi penelitian kalian itu menggunakan metode apa? Apakah menggunakan metode kualitatif, apakah kuantitatif, apakah survey analysis, apakah descriptive method, dan masih banyak lagi metodologi penelitian yang bisa kalian gunakan nantinya. Ya, di sini kalian dalam presentasi kalian untuk yang bagian ini, kalian clearly summarize the design of your research. Jadi secara singkat kalian jelaskan desain research kalian itu apa, sampelnya siapa, object of study-nya siapa, ya, metode yang digunakan apa, terus cara kalian untuk mengkolek datanya bagaimana, steps-steps yang kalian gunakan ketika kalian mengumpulkan data atau ketika kalian menganalisis data kalian itu seperti apa. Nah, di sini semuanya kalian sampaikan di bagian methods and data collections. Ya. Itu sampai ke chapter 3. Setelah kalian menyampaikan methods-nya, di sini kan kita udah selesai penelitian nih. Kalian sudah dapat datanya. Misalkan tadi ketika kalian ingin meneliti korelasi atau pengaruh main game online dengan vocabulary siswa, kan yang harus kalian teliti itu kalian lihat nilai vocabulary-nya berapa, durasi mereka main game online dalam sehari itu berapa, kan banyak tuh data-data pendukungnya. Jadi misalkan kalian bisa lakukan interview ke siswanya, kalian main game online berapa kali sehari, game online-nya apa aja, misalkan. Kemudian kalian lakukan tes ke mereka untuk mengetes nilai vocabulary mereka. Nah, data-data yang kalian kumpulkan itu dari durasi main game online-nya, hasil wawancaranya, nilai tes vocabulary mereka, disitulah kalian sampaikan ke dalam data presentations or your findings. Ya, biasanya di sini datanya kalian sajikan dalam bentuk tabel atau graphics atau apapun ya yang kemarin. Try not to confuse your audience with so much numerical data. Jadi jangan bikin audiens kalian bingung dengan terlalu banyak data-data numerikal yang kalian sampaikan di bagian yang ini. Jadi chart, table, graphics itu best use lah di bagian ini. Di bagian ini kalian sampaikan datanya itu melalui dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya. Ya, the simplest one. Highlight if you have something novel in your results. Jadi di highlight kalau memang ada yang mencolok dari hasil kalian. Terus setelah bagian itu kalian sampai ke bagian conclusions. Di conclusions itu you can try to interpret your results, ya, whole of your research into 2-3 points. Jadi 2-3 points utama dari apa yang sudah kalian kerjakan ini. The conclusion must be very meaningful for audiences. Nggak boleh ambigu.
Jadi kesimpulan kalian itu nggak boleh bikin bingung ya. Yang namanya academic work, yang namanya academic writing, academic speaking, academic anything academically, dan yang kalian lakukan secara akademik itu nggak boleh ambigu. Ya, nggak boleh bikin audiens kalian bingung. Nggak boleh bikin pembaca kalian bingung. Gitu. Ya. Biasanya single statement is enough to conclude your work. Kemudian setelah conclusions-nya selesai kalian paparkan, kalian bisa sampaikan futures recommendations for your audiences. Jadi misalkan harapan kalian untuk atau saran kalian untuk penelitian ini apa sih yang akan dilakukan selanjutnya. Misalkan kan tadi kalian meneliti tentang pengaruh game online terhadap vocabulary siswa. Mungkin kalian bisa sarankan bahwa selanjutnya kalian bisa juga ngecek nggak cuma vocabulary-nya aja, mungkin dengan reading comprehension-nya juga, atau menghitung yang lainnya juga, untuk further research dari apa yang sudah kalian lakukan saat ini. Nah, jadi itu ya, jadi beberapa hal yang wajib kalian sampaikan ketika kalian melakukan research paper presentations. Jadi ini ada beberapa tips untuk presentasi kalian. Ya. Ingat, you are using PowerPoint. PowerPoint berarti poin-poin yang powerful. Ya, powerful points. Jadi bukan berarti kalau seandainya kalian gunakan PowerPoint, semua isi paper kalian copy paste ke PowerPoint kalian. Jadi tulisan semua isinya. Ya, you may not do like that. Jadi cukup poin-poinnya aja. Ketika kalian presentasi, itulah kalian jelaskan tentang poin-poin kalian tersebut. Ya, jadi dalam satu kalimat itu paling cuma 5 kata, dan sebaiknya cuma 5 baris aja dalam satu slide, jangan terlalu banyak tulisan. Ya. Data yang kalian sampaikan itu should be in form of small key points or bullets. Jadi dalam bentuk list aja, atau dalam bentuk tables ya. Kalaupun memang harus dalam bentuk paragraf, bentuk tulisan, sampaikanlah yang intinya saja. Tidak perlu kalian copy paste semuanya, sampai yang basa-basinya juga kalian tuliskan, ya nggak perlu. Apalagi nanti pada saat presentasi kalian bilang, you can read by yourself. Nah itu Miss Mala sering gitu ya, kalau presentasi, nyuruh kalian baca sendiri. Gitu. Kemudian standar heading size is 44 while standar text size is 32. Perhatikan juga bahwa ketika kalian membuat PowerPoint itu terlihat cukup jelas oleh audiens kalian ya. Apalagi kalau kalian presentasinya offline nanti di depan banyak-banyak orang. Di tengah-tengah aula, misalkan ya di depan aula dengan audiensnya begitu banyak. Nah, itu kalian harus perhatikan bahwa PowerPoint kalian cukup jelas. Oke. Terus warnanya juga, warna dari PowerPoint presentasi kalian tuh jangan warna yang mencolok tapi bikin mata sakit ya. Try to make your presentations well seen. Terlihat dengan baik dan jelas. Oke. Terus slide-nya juga harus homogen. Homogen di sini artinya misalkan di slide 1 kalian pakai warnanya, temanya nuansa biru. Nah, biru aja semuanya sampai akhir, jangan warna-warni ya. Bikin orang pusing. Gitu. Terus kalau memang judulnya pakai huruf besar, yang lain di slide yang lain juga pakai huruf besar, disamakan, homogen. Terus kalau bisa gunakan animasi buat slide sekalian juga. Jadi PowerPoint kalian itu semakin terlihat menarik. Oke, itu untuk hal-hal yang harus ada di dalam research paper presentasi kalian. Terus apa yang bisa kalian lakukan pada saat kalian mempresentasikannya? Ya. Jadi ketika kalian mempresentasikannya, itu kan berarti kalian menyampaikan apa yang ada di dalam pekerjaan kalian, tapi dalam bentuk
dalam bentuk online, dalam bentuk spoken ya, dalam bentuk oral. Jadi ketika kalian melakukan itu, your communication skills is very very important. Kemampuan kalian dalam menyampaikan itu amat sangat penting. Ada beberapa tips yang harus kalian terapkan ketika kalian mencoba untuk mempresentasikan. Yang pertama, ini sering banget Miss bilang, pada saat kalian presentasi, pada saat kalian melakukan speaking in public, ya, do not read your paper. Jangan baca. Ya, keep your eye contact to your audience. Kalian boleh bawa catatan, kalian boleh bawa paper kalian, but don't read. Ya, try to memorize what you want to see, what you want to say. Jadi look up and say, look up and say. Jadi yang ada kalian baca itu tuh, makanya yang kalian bawa bukan tulisan kalian sebanyak-banyak, enggak itu yang bikin kalian baca. Tapi poin-poinnya aja, kalian sudah harus paham, sudah harus tahu apa yang akan kalian sampaikan. So don't read. Ketika kalian membaca, kalian tidak akan menjaga eye contact kalian sama orang yang ada di depan kalian, your audience kalian. Ketika kalian tidak menjaga eye contact kalian, orang itu tidak akan tertarik dengan apa yang kalian jelaskan. Tuh, ya. Oke. So don't read your paper. Jadi walaupun dia ngomongnya itu adalah paper presentasi, jadi bukan berarti kamu baca. Jadi kan sudah harus paham, sudah harus tahu apa sih isi yang akan kalian sampaikan. Dan yang boleh kalian lihat itu cuma ya catatan-catatan kecil tentang apa yang kamu sampaikan. Don't read. You have to make eye contact with your audience. Hindari terlalu banyak gitu ya. Banyak banyak itu menunjukkan bahwa kalian tidak siap dengan apa yang akan kalian presentasikan. Prepare to be nervous. Yang namanya berbicara di depan umum itu pasti ada kegugupan tersendiri. So practice before you do your presentations. Ya. Kemudian choose what informations to be presented. Kalian cuman dikasih waktu 10-15 menit ketika kalian mempresentasikan your research paper. So choose what is really important to be presented. Ya, kalian nggak bisa sampaikan, misalkan artikel kalian tuh ada 10 halaman, nggak mungkin kalian sampaikan semua isinya. Jadi kalian tuh benar-benar harus memilih mana yang akan kalian sampaikan. Try to communicate in simple terms. What you did, why you did it, who you did it, what you found, and what it means. Ya, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu melakukannya, pada siapa kamu melakukannya, objeknya, bagaimana cara kamu melakukannya, what you found it in your research, ya. Jadi pilih informasi yang memang benar-benar urgent untuk bukan urgent sih, yang wajib untuk kalian sampaikan. Kemudian use visual aids. Ketika kalian presentasi research paper kalian harus gunakan your visual aids. Makanya kalian pakai PowerPoint. Kalau zaman dulu kan pakai transparasi, sekarang kalian pakai PowerPoint. Gunakan figures, tables, gambar. Make your PowerPoint as interesting as possible. Semenarik mungkin. Ya. Gunakan animasi. Remember when you are preparing for your presentations, make sure that you bring your data presentations in in your flash drive or in Google Drive, etc. Ya, jadi tetap harus bawa cadangan filenya ketika kalian nanti presentasi di umum. Oke. Your visual aid should be visible. Ya. Alat bantu kalian itu harus terlihat. Gunakan font yang large, yang besar. Terus kalian pakai grafiknya juga harus jelas, warnanya juga nggak boleh bikin mata malah tambah nggak jelas ya, harus eye catching.
But don't clutter with too much information on one page. Remember, you are having a PowerPoint. Ya, jadi points yang powerful. Jadi jangan terlalu banyak informasinya dalam satu halaman. Kalau memang informasi yang akan kalian sampaikan banyak, split it into some slides. Ya. Jadi jangan too much information on one page. Pecah jadi beberapa slide. Oke. Oke, ini tadi kan Miss kan yang mau Miss sampaikan banyak nih. Ada do not read your paper, choose what information to present, use visual aid, visualize be visible, be professional, and practice ini. Nah, dari ke-6 yang akan Miss jelaskan ini, Miss pecah lagi jadi masing-masing. Biar kalian tidak fokus ke sini aja. Jadi kalau di sini doang Miss kasihnya, kalian akan terpecah, tidak akan fokus dengan apa yang dijelasin gitu. PowerPoint kalian pun nanti harus seperti itu. You have to make it visible, ya. And be professional. Remember, when you are having your research paper presentations, it is an academic presentations. Academic presentations biasanya itu dalam professional situations and conditions. Ya, nanti kalian akan mempresentasikan paper kalian itu kalau nggak di seminar, kalau nggak di ya seminar yang kalau nggak seminar di kelas ya seminar di luar yang benar-benar ketemu sama orang banyak ya yang ingin mendengarkan presentasi kalian. So be professional, dress nicely, ya pakai pakaian yang sopan, bebas tapi sopan dan pantas ya, bebas pantas. Be prepared to discuss your works with colleagues and peers. Jadi kalian harus siap untuk bisa mendiskusikan, untuk berdiskusi tentang paper kalian dengan para audiens kalian nantinya. Ya. And the last but not least, yang paling penting adalah practice your talk in front of others. Jadi 10-15 menit presentasi itu tuh ya kalian bisa rehearsal dulu, bisa gladi bersih dulu ya beberapa kali sebelum kalian menyampaikannya dalam yang forum sebenarnya. Jadi latihanlah sama teman kalian, latihan ngomong, latihan presentasi, jadi mereka bisa kasih feedback sama kalian. Right? Ya, itu semuanya tentang tentang what do you need to do in your research paper presentations. Ini Zoom-nya udah mau habis. Nanti Miss akan lanjutkan di your WhatsApp group. Miss akan kirimkan beberapa jurnal artikel yang bisa kalian praktis dulu. Atau enggak deh, nanti ini Miss kasih link satu lagi. Kalian join dulu. Kita Zoom